Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia, pada video metode harga pokok pesanan yang keempat ini, saya akan bahas khusus tentang jurnal mencatat selisih BOP. Mengapa saya mengulang materi ini dan fokus hanya pada selisih BOP? Karena pengalaman saya mengajar mata kuliah akuntansi biaya, biasanya di bagian ini mahasiswa yang masih perlu penguatan, masih ada kesulitan sedikit-sedikit sehingga perlu penguatan. Kalau jurnal membeli bahan baku begitu tidak masalah, memakai bahan baku tidak masalah, mencatat produk jadi atau produk selesai tidak masalah. Biasanya yang perlu penguatan di materi ini, yaitu bagaimana mencatat selisih BOP. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini dan manfaat maslahah untuk masa depan para mahasiswa dan pemirsa semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jurnal untuk mencatat BOP itu ada 4 tahap ya. Jadi untuk mencatat BOP, bukan mencatat selisih BOP, tetapi keseluruhan mencatat BOP. Itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama dan kedua itu dilakukan pada saat terjadinya transaksi ya, pada saat terjadinya transaksi baik terjadinya BOP sesungguhnya maupun pembebanan BOP pada pesanan tertentu. Sedangkan nomor 3 dan 4 ini terjadi pada akhir periode, yaitu tahapan mencatat selisih BOP. Yang pertama adalah pembebanan BOP kepada produk, artinya sebuah produk, sebuah pesanan itu dibebani BOP berapa. Yang kedua adalah pencatatan BOP yang betul-betul terjadi, yang sesungguhnya terjadi. Lalu yang ketiga adalah penutupan akun BOP dibebankan ke akun BOP sesungguhnya. Dan yang keempat adalah pencatatan selisih BOP. Jadi pencatatan selisih BOP itu tahapannya ada nomor 3 dan 4 itu. Ya, baik. Sekarang saya berikan contoh transaksi yang khusus berhubungan dengan BOP. Sebetulnya keseluruhan transaksi ini sama dengan yang ada di video harga pokok pesanan yang ketiga, ya. Tapi ini saya ambil, saya cuplik khusus yang berhubungan dengan BOP saja. Nomor 1, BOP dibebankan kepada produk sebesar 70% dari biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya 9 juta. Nomor 2, pemakaian bahan penolong untuk kedua pesanan sebesar 1.500.000. Ini juga BOP. Ya. Nomor 3, biaya gaji dan upah yang terjadi pada bulan ini adalah 8 juta. Jumlah tersebut terdiri atas A, B, C, D, E. Yang berhubungan dengan BOP adalah yang nomor C, gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, BOP yang sesungguhnya terjadi selama bulan Juni 2015 selain gaji tenaga kerja tak langsung dan bahan penolong, masih ada ABC, penyusutan mesin, penyusutan gedung pabrik, dan listrik pabrik. Semua biaya yang ada di departemen produksi, ya, selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya overhead pabrik. Ya, tahap pertama. Pembebanan BOP kepada produk transaksi nomor 1, BOP dibebankan kepada produk sebesar 70% dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku diketahui 9 juta, berarti BOP yang dibebankan kepada produk adalah 6.300.000. Pak, kenapa pakai tarif seperti itu? Kok tidak pakai angka yang sesungguhnya? Tidak bisa, karena kesulitan. Contoh begini, ya, ada sebuah pesanan, ya, pesanan nomor 4. Ini menggunakan listrik pabrik berapa ya? Padahal listrik pabrik itu kan dibayar sebulan, habisnya mungkin 100 juta, itu digunakan untuk mengerjakan pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4, pesanan ini, pesanan X, itu. Sehingga kalau khusus pesanan nomor 4 tadi, listriknya berapa? Kesulitan. Masih ada lagi penyusutan mesinnya berapa? Penyusutan gedung pabriknya berapa? Kan tidak mungkin kalau pakai angka yang sesungguhnya BOP untuk pesanan nomor 4. Maka bisanya pakai tarif. Pak, kok bisa ketemu tarifnya 70%? Ini sudah keputusan manajemen berdasarkan ya hasil pengalaman analisis BOP, pengalaman periode-periode berikutnya. Jadi perusahaan sudah punya tarif. Pak, gimana caranya menyusun tarif? Ada di materi khusus tentang BOP.
Jadi jurnalnya kembali ke fokus ya, kembali ke fokus. Nomor 1 adalah BDP BOP debit 6.300.000 ya, 70% dari 9 juta, BOP dibebankan kredit. Jurnal ini diposting ke buku besar, BOP dibebankan, posisinya kredit. Pak, yang BDP BOP Pak juga diposting, tapi tidak saya tunjukkan di materi ini ya. Jadi juga diposting ya. Saya tunjukkan yang kredit ini ya, diposting ke akun atau buku besar BOP dibebankan. Tahap yang kedua, pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. Ya, transaksi nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Pakai bahan penolong. Lalu nomor 3 ini hanya nomor C ya, karena A dan B ini tenaga kerja langsung. Lalu D dan E itu pemasaran dan administrasi umum, berarti hanya nomor C ya. Lalu BOP sesungguhnya yang terjadi selain tenaga kerja langsung dan bahan penolong. Jurnalnya ini. BOP sesungguhnya debit, persediaan bahan penolong kredit, memakai bahan penolong. Ini diposting. Nah, ke sini. Ya, ke akun BOP sesungguhnya. Pak, persediaan bahan penolongnya juga diposting, Pak. Juga diposting, tapi tidak saya tunjukkan di materi ini. Lalu nomor 3, tenaga kerja tidak langsung. BOP sesungguhnya debit, beban gaji dan upah kredit 1 juta. Ya. Jurnal ini bersama-sama pada saat kita membuat jurnal distribusi gaji dan upah. Bersama dengan BDP BTKL kalau tenaga kerja langsung, BOP sesungguhnya kalau tenaga kerja tak langsung, lalu beban pemasaran, beban administrasi umum. Ini saya tunjukkan yang berhubungan dengan BOP saja. Ini juga diposting. Lalu nomor 4, BOP sesungguhnya yang terjadi selain itu masih ada penyusutan mesin, berarti BOP sesungguhnya debit, akumulasi penyusunan mesin kredit. Lalu akumulasi penyusutan gedung pabrik, ya. Lalu kas kredit, ya, untuk listrik tadi yang dibayar tunai. Nah, kasnya kredit seperti ini. Ya. Oke, ini juga diposting. Nah, setelah diposting seperti itu, jurnal yang nomor 2. Nah, ini terjadi sesuai tanggal transaksinya. Nah, akhir periode kita akan melakukan penutupan akun BOP dibebankan ke akun BOP sesungguhnya. Jurnal ini, kita pernah membuat jurnal ini, kalau nggak percaya lihat di menit keberapa. Ya. Yang pertama tadi, ya kita pernah membuat jurnal ini. Akun BOP dibebankan, posisinya kredit. Ini kita tutup. Ditutup, itu berarti dinolkan saldonya, maka akun BOP dibebankan harus kita debit dengan angka yang sama. Kreditnya apa? Ke akun BOP sesungguhnya. Berarti jurnalnya seperti ini, gampang banget. BOP dibebankan, yang tadinya kredit kita debit dengan angka yang sama. Lalu BOP sesungguhnya kredit. BOP sesungguhnya kredit. Nah, apakah akun BOP dibebankan sudah nol, saldonya kita buktikan. Nah, tadi kredit 6.300.000, sekarang debit ya, sekarang debit 6.300.000. Berarti saldonya 0. Nah, baru yang terakhir, ini juga diposting ke akun BOP sesungguhnya ya, kredit 6.300.000. Nah, pencatatan selisih BOP yang nomor 4 ya, ini nomor 3 di sini. Yang nomor 4 di slide berikutnya nanti itu adalah menutup akun BOP sesungguhnya ini loh. Ini kalau dijumlah, jumlahnya berapa? Ini kalau dijumlah 6.300.000. Nah, kan tidak seimbang ini. Nah, maka harus kita tutup. Ya. Maka nomor 4 adalah pencatatan selisih BOP-nya. Kita lihat ini. Nah, BOP sesungguhnya tadi, buku besar BOP sesungguhnya tadi, ketika dijumlah adalah 7 juta debit. Kreditnya 6.300.000. Akun ini juga saldonya harus 0, maka harus ditutup. Biar saldonya 0, akun BOP sesungguhnya harus didebit lagi apa dikredit lagi? Ya, harus dikredit lagi sebesar 700. Biar debit jumlahnya 7 juta, kredit jumlahnya 7 juta. Jurnalnya BOP sesungguhnya harus kredit 700.000. Debitnya apa? Selisih BOP 700. Kalau akun selisih BOP tempatnya debit, itu berarti selisih yang merugikan. Tempatnya debit, seperti beban, seperti kerugian, ya itu debit tempatnya. Selisih BOP debit. Lah kok bisa selisih merugikan, Pak? Iya. Kita membebani pesanan itu angkanya 7 juta.
kita membebani pesanan itu angkanya 6.300.000. Kenyataannya kita mengeluarkan BOP sesungguhnya 7 juta. Tiwas pesanan tertentu itu kita bebani 70% dari BBB, 70% dari BBB, 70% dari BBB. Totalnya itu 6.300.000, ternyata kita mengeluarkan BOP yang sesungguhnya 7 juta. Kita membengkak BOP-nya, maka disebut selisih yang merugikan. Pak, bagaimana kalau selisihnya menguntungkan? Begini misalnya ya. Ini jumlahnya 7 juta. Lalu pembebanan kepada produk ini bukan 6.300.000 tapi misalnya 7.500.000. Ini kredit 7.500.000, ini 7 juta. Berarti akun BOP sesungguhnya harus didebet lagi sebesar 500. Maka jurnalnya BOP sesungguhnya debit, selisih BOP yang kredit seperti ini. Angkanya sebesar selisihnya. Kalau selisih BOP tempatnya kredit berarti selisih yang menguntungkan. Kenapa? Kredit itu seperti pendapatan. Baik, demikian semoga clear ya, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.